Oke, coba lihat peta dunia. Ada satu jalur air yang super sempit, tapi kalau sampai jalur ini ditutup, ekonomi seluruh dunia bisa langsung goyang. Namanya Selat Hormuz. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas kenapa sih tempat ini penting banget. Halo, selamat datang di Neo Insight. Semoga kamu sehat selalu ya. Senang banget bisa ketemu lagi buat kasih kamu ulasan mendalam. Yuk kita mulai. Oke, coba kita berandai-andai sejenak. Gimana kalau pipa air utama ke rumah kamu tiba-tiba mampet total? Apa yang bakal terjadi? Wah, udah pasti panik dan kacau balau kan? Gak ada air buat minum, mandi, apalagi masak. Semua kegiatan harian bisa lumpuh seketika. Nah, sekarang bayangin skenario pipa mampet tadi, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Skala seluruh dunia. Kurang lebih ya, itulah gambaran paling simpel buat ngertiin peran Selat Hormuz. Dia ini ibarat pipa energi utamanya ekonomi global. Oke, di pembahasan singkat kita kali ini, ada 5 hal penting yang bakal kita lihat. Pertama, di mana sih letak gerbang energi ini? Kedua, seberapa banyak minyak yang lewat sini? Ketiga, kenapa kok tempat ini rawan konflik? Keempat, gimana dampaknya ke kantong kita? Dan terakhir, apa ada jalan keluar dari ketergantungan ini? Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Bagian pertama, gerbang energi dunia. Sebenarnya apa sih yang bikin secuil perairan ini jadi begitu strategis? Jawabannya ada di lokasinya. Nah, ini dia Selat Hormuz. Jalur air sempit yang jadi satu-satunya jalan keluar masuk antara Teluk Persia ke Lautan Lepas. Posisinya itu diapit antara Iran di utara dan Oman di selatan. Ukurannya emang kecil di peta, tapi perannya wah luar biasa besar. Kenapa krusial banget? Soalnya selat ini adalah satu-satunya pintu keluar lewat laut buat beberapa negara produsen minyak terbesar dunia. Coba bayangin, raksasa energi kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak, semuanya bergantung banget sama jalur ini buat ngirim minyak mereka ke seluruh dunia. Inilah yang bikin dia unik. Cuma sebuah kanal kecil di peta, tapi punya pengaruh yang dahsyat buat energi dan ekonomi seluruh dunia. Oke, kita udah tahu lokasinya di mana. Sekarang kita ngomongin apa yang lewat di sana. Bagian kedua, arteri minyak global. Seberapa vital sih arteri yang satu ini? Yuk kita lihat angkanya. Coba deh, lihat angka ini. 20%. Itu artinya, 1 dari setiap 5 barel minyak yang dikonsumsi di seluruh dunia, ya, buat bensin mobil kamu, buat listrik di rumah kita, itu lewatnya dari titik sempit ini. Setiap hari loh, kebayang nggak sih betapa padatnya itu? Jadi kalau kamu lihat dari atas, itu kayak ada parade kapal tanker raksasa yang nggak pernah putus. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, mereka bawa energi buat pabrik, mobil, dan rumah kita. Seluruh pasokan energi dunia itu benar-benar bergantung pada kelancaran lalu lintas di sini. Nah, ini yang bikin ngeri. Kalau sampai Hormuz terganggu sedikit saja, seluruh dunia bakal ikut bergoyang. Dampaknya langsung terasa ke pasar energi global. Dan itu baru permulaannya aja. Dari ekonomi, kita geser sedikit ke geopolitik. Bagian ketiga, titik konflik yang tegang. Karena ya gitu deh, di mana ada sumber daya penting, biasanya di situ juga ada potensi gesekan. Kenapa wilayah ini tegang banget? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, posisi Iran itu persis di salah satu sisi selat, jadi mereka punya pengaruh besar di sana. Kedua, perairan ini sering banget jadi panggung ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Dan yang paling krusial, karena sempit banget, selat ini gampang banget dikunci atau diblokade kalau ada konflik. Bisa-bisa aliran energi dunia langsung macet total. Jadi ini bukan sekedar jalur dagang biasa ya. Ini lebih mirip sumbu pendek dari sebuah bom waktu global. Insiden kecil di sini bisa cepat banget meledak jadi krisis internasional. Nah, sekarang kita sambungin semua ini ke kehidupan kita sehari-hari. Bagian keempat, efek domino ekonomi. Gimana caranya ketegangan di tempat yang jauh di sana bisa berasa sampai ke dompet kita? Prosesnya itu persis kayak efek domino. Mulainya dari ancaman keamanan sekecil apapun di Hormuz. Pasar langsung panik dan harga minyak mentah dunia bisa langsung meroket. Akibatnya, ongkos kirim barang dan logistik buat semua perusahaan juga ikut naik gila-gilaan kan, bahan bakar komponen utamanya. Nah, ujung-ujungnya, harga barang kebutuhan harian yang kita beli di pasar, di warung, di supermarket, ya ikut naik juga. Dan ini yang perlu kita ingat, dampaknya itu nggak cuma buat negara-negara di sekitar sana. Ekonomi di Eropa, Asia, bahkan Amerika,
yang letaknya ribuan kilometer jauhnya pasti bakal merasakan getarannya. Ini benar-benar masalah global. Pertanyaan logisnya kan, kenapa kita nggak cari jalan lain aja? Oke, kita masuk ke bagian kelima, mencari alternatif. Coba kita lihat ada pilihan apa aja sih? Di satu sisi, harapannya ada di beberapa alternatif. Misalnya, jalur pipa lewat darat yang bisa motong rute laut, atau pengembangan energi terbarukan yang lagi gencar-gencarnya. Tapi, realitanya sekarang, kapasitas pipa darat itu terbatas banget dibanding volume yang bisa diangkut kapal tanker. Sementara energi terbarukan juga belum bisa menggantikan skala energi fosil yang dibutuhin dunia tiap hari. Jadi ya, untuk saat ini, Selat Hormuz masih belum tergantikan. Nah, ini dia dilemanya. Dunia tuh pengen banget lepas dari ketergantungan pada satu titik rawan ini, tapi faktanya kita semua masih terikat erat sama dia. Jadi, kesimpulannya jelas banget kalau Selat Hormuz itu bukan sekedar jalur air biasa. Fungsinya itu udah kayak organ vital dalam tubuh ekonomi global. Dia yang mompa energi buat menghidupi peradaban modern kita. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin bareng-bareng. Setelah kita bahas semua ini, coba deh kamu bayangin, apa skenario terburuk yang bakal terjadi di negara kita dan di seluruh dunia kalau jalur ini benar-benar ditutup? Bahkan cuma buat beberapa minggu aja. Saya pengen banget dengar pendapat kamu. Coba tulis pemikiranmu di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa ikuti terus channel kami biar kita semua makin paham sama dunia lewat ulasan-ulasan geopolitik kayak gini. Terima kasih.